Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang sighah. Sighah artinya adalah bentuk kata. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mencari terjemahan suatu kata di dalam kamus. Sebelum kita mencari arti suatu kata atau sebuah kata di dalam kamus, kita harus bisa menentukan sighah atau bentuk kata terlebih dahulu. Yakni kita harus bisa membedakan mana kata yang termasuk isim, mana kata yang termasuk fi'il, dan mana yang termasuk harf. Oleh karena itu, kali ini kita akan belajar sedikit tentang sighah. Kali ini tidak kita pelajari secara detail, tetapi hanya kita pelajari secara singkat. Adapun materi secara detailnya akan dibahas pada tingkat yang lebih tinggi nanti. Pertama kita pahami apa yang dimaksud dengan sighah. Sighah berarti bentuk kata. Sighah secara umum dalam bahasa Arab ada 3 bentuk, yaitu yang pertama isim atau kata benda, yang kedua fi'il atau kata kerja, dan yang ketiga harf atau kata bantu. Jadi intinya sighah itu ada 3 macam, isim, fi'il, dan harf. Nah, dari isim sendiri nanti ada beberapa jenis kategori yang termasuk isim, dan fi'il ada beberapa jenis atau kategori yang termasuk fi'il, dan harf nanti kita bahas sendiri. Sekarang kita masuk ke pembagian sighah dalam bahasa Arab, mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, dan mana yang termasuk harf. Dari segi fi'il atau kata kerja ada 4 macam sighah atau 4 macam bentuk fi'il. Yang pertama fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau. Yang kedua fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang sedang atau akan datang. Yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Dan yang keempat adalah fi'il nahi, yaitu kata kerja larangan. Dari isim atau kata benda ada 10 macam sighah atau bentuk, yaitu yang pertama sighah masdar, yaitu bentuk kata dasar. Yang kedua sighah mim, yakni masdar yang mendapat tambahan mim. Yang kedua isim fa'il atau kata benda yang menunjukkan pengertian pelaku. Yang keempat sighah musyabbihah bismil fa'il, yakni kata sifat yang disamakan dengan isim fa'il. Yang kelima sighah mubalaghah atau bentuk penyangatan, atau bisa diartikan maha. Yang keenam isim tafdil atau kata benda yang mengandung pengertian lebih. Yang ketujuh isim maf'ul, yakni kata benda yang menunjukkan pengertian objek atau penderitanya. Yang kedelapan isim makan atau kata benda yang menunjukkan pengertian tempat. Yang kesembilan isim zaman atau kata benda yang menunjukkan pengertian waktu. Yang ke-10 isim alat atau kata benda yang menunjukkan pengertian alat untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan harf tidak mempunyai pembagian. Harf adalah kata yang menunjukkan pada makna yang lain, seperti ila artinya ke, dan ala artinya di atas, dan lain sebagainya. Jadi harf tidak bisa berdiri sendiri kecuali disambung dengan kata yang lain. Sekarang contoh-contoh sighah atau bentuk kata di dalam kalimat. Yang pertama contoh fi'il madhi, yakni kharaja faridun. Farid telah keluar. Fi'il madhinya adalah kharaja. Kharaja termasuk fi'il madhi karena kharaja artinya telah keluar, berarti kata kerja lampau. Yang kedua, contoh fi'il mudhari'nya adalah yakhruju. Dalam kalimat yakhruju faridun, farid sedang keluar, atau bisa diartikan farid akan keluar.
Yakhruju termasuk fi'il mudhari' karena yakhruju adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Yang ketiga, fi'il amr, contohnya ukhruj, keluarlah. Ukhruj termasuk fi'il amr karena menunjukkan perintah. Yang keempat, fi'il nahi, yakni kata kerja larangan, contohnya la takhruj, jangan keluar. Nah, karena ada kata la takhruj, maka termasuk fi'il nahi, yakni larangan. Berikutnya adalah contoh sighah isim di dalam kalimat. Yang pertama, contoh dari sighah masdar. Perhatikan kalimat berikut. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nasra atau nasron itu adalah bentuk masdar. Contoh yang kedua, sighah masdar mim atau masdar yang ditambah dengan mim. Misalnya ilallahi marji'ukum. Marji'u itu termasuk masdar mim, yakni masdar yang ditambah dengan huruf mim. Ya, untuk masdar bisa kalian lihat di tasrif ya, di tasrif pada kolom ketiga. Misalnya nasara yansuru nasron mansoron. Jadi masdarnya nasron mansoron. Atau pada pola fa'ala yaf'alu fa'lan maf'alan. Fa'lan maf'alan. Jadi dalam tasrif sighah adalah pada urutan kolom ketiga dan keempat. Kemudian contoh dari isim fa'il atau pelaku. Khalidun katibun. Khalidun katibun. Katibun termasuk isim fa'il dari kata kataba. Katibun penulis, berarti orang yang menulis. Contoh yang lain misalnya dakhilun, orang yang masuk, kharijun, orang yang keluar, dan lain sebagainya. Bentuk dari isim fa'il yakni dari pola atau wazan fa'ilun. Yang keempat, sighah musyabbihah bismil fa'il. Jadi kata yang disamakan dengan isim fa'il. Contohnya Faridun hasanul wajhi. Farid adalah orang yang tampan wajahnya. Hasanul wajhi termasuk sighah musyabbihah bismil fa'il atau kata yang disamakan dengan isim fa'il. Yang kelima, sighah mubalaghah, yakni kata yang menunjukkan arti sangat atau maha. Contoh Allahu sami'un, Allah maha mendengar. Yang keenam, isim maf'ul, yakni kata benda sebagai objek ya atau penderita. Contohnya faridun madrubun. Farid adalah orang yang dipukul. Madrubun orang yang dipukul, berarti orang yang menderita atau objeknya. Yang ketujuh, isim tafdil, yakni kata yang menunjukkan arti lebih. Contoh Hamidun a'lamu min Zaidin. A'lamu termasuk isim tafdil karena dia menunjukkan arti lebih, yakni Hamid lebih pandai daripada Zaid. 8. Isim makan, yakni kata yang menunjukkan arti tempat. Misalnya Husainun dhahaba ilal madrasati. Husain pergi ke sekolah atau tempat belajar. Al-madrasati termasuk isim makan atau kata yang menunjukkan tempat. Madrasah berasal dari kata darasa, belajar. Kalau madrasah berarti tempat belajar. 9. Isim zaman. Contohnya qad qaruba maqtalu asir. Waktu pembunuhan tawanan telah dekat. Nah, maqtalun termasuk isim zaman karena maqtalun menunjukkan waktu ya, waktu pembunuhan tawanan. Kemudian yang ke-10 adalah isim alat.
atau kata yang menunjukkan arti alat untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, indi miftahun, saya mempunyai kunci atau alat untuk membuka. Miftahun berasal dari kata fataha. Fataha artinya membuka, kalau miftahun alat untuk membuka. Perhatikan tasrif atau perubahan bentuk kata berikut. Misalnya dari kata dzaraba berubah menjadi yadribu, dzarban, madroban, dzaribun, madrubun, idrib, la tadrib, madrobun, midrobun. Misalnya dari kata dzaraba artinya telah memukul. Dzaraba telah memukul, bentuk katanya atau sigohnya adalah fi'il madhi karena artinya telah, menunjukkan telah. Kemudian berubah menjadi yadribu. Nah, dari dzaraba berubah menjadi yadribu artinya sedang memukul. Maka yadribu termasuk fi'il mudhari'. Dzarban. Nah, dzarban artinya pukulan. Nah, karena pukulan berarti dia bentuknya adalah masdar. Kemudian madroban, dari kata dzarban ditambah madroban mim, berarti dia masdar mim. Kemudian dzaribun, yang memukul. Dzaribun termasuk isim fa'il yang menunjukkan pelaku, yakni yang memukul. Kemudian berubah menjadi madrubun. Madrubun artinya yang dipukul, berarti orang yang dikenai sasaran atau objek atau penderitanya. Madrubun berarti masuk ke dalam isim maf'ul. Idrib, pukullah. Nah, karena perintah maka idrib termasuk fi'il amr. La tadrib, jangan pukul. Nah, karena ini adalah larangan maka la tadrib termasuk fi'il nahi. Kemudian madrobun, madrobun termasuk isim zaman atau bisa diartikan isim makan. Jadi misalnya madrobun bisa diartikan tempat memukul atau waktu memukul. Dan yang terakhir midrobun. Nah, midrobun ini adalah alat memukul, ya, alat memukul. Maka midrobun termasuk dalam sigoh isim alat. Nah, untuk perubahan kata ini polanya atau wazannya bisa kalian ikuti pada pembelajaran tasrif sebelumnya, ya. Misalnya dari kata dzaraba kita ganti ke kata fataha. Fataha yaftahu, fathan maftahan, fatihun maftuhun, iftah la taftah, maftahun miftahun. Jadi mengikuti pola yang di tasrif. Kemudian yang terakhir adalah kata yang termasuk harf. Ya, kata yang termasuk harf adalah ada pada dua kolom berikut, yakni huruf jar dan dzaraf makan. Harf ini tidak bisa berubah katanya. Jadi harf ini adalah mabni, tidak bisa berubah ke bentuk yang lain, ya, walaupun posisinya di depan, di tengah maupun di akhir. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali, amama, wara'a, tahta, fauqa, janiba, haula, baina. Kata-kata tersebut termasuk dalam kategori harf. Sekarang kita latihan menentukan sigoh atau bentuk kata. Tadi di awal kita sudah memberikan contoh beberapa bentuk kata. Sekarang coba kalian tebak apa sigoh atau bentuk kata berikut. Nasara, telah menolong. Sigoh atau bentuk katanya apa? Yansuru, sedang menolong. Sigohnya apa? Nasron, pertolongan. Sigohnya apa? Mansoron ditambah dengan mim, pertolongan. Sigohnya apa? Nasirun, yang menolong. Sigohnya apa? Mansurun, yang ditolong. Sigohnya apa? Unsur, tolonglah. Sigohnya apa? La tansur, jangan ditolong. Sigohnya apa? Mansorun, tempat atau waktu menolong. Sigohnya apa? Minsorun, alat untuk menolong. Sigohnya apa? Silahkan tentukan sigoh-sigoh dari kata-kata berikut. Sekarang tugas praktik.
Tentukan sigoh atau bentuk kata berikut. Kata berikut, silahkan tentukan sigoh atau bentuk katanya. Kata berikut tidak Ustaz berikan arti, coba kalian tebak termasuk sigoh apa. Nadhara yanzuru nazron, mangzoron nadirun, mangzurun unzur, la tangzur mangzorun midharun. Silahkan tentukan sigoh atau bentuk kata berikut. Selamat mencoba. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.